Halo teman-teman, kita kembali membahas soal biologi bersama Kak Dewi. Di sini sudah ada soal yaitu Ani ingin mengetahui cara yang cocok untuk membuat kentang lebih empuk. Dia memotong kentang sama besar. Kemudian, masing-masing kentang dimasukkan ke dalam 3 wadah air yang berbeda selama 90 menit. Wadah 1 hanya berisi air, wadah 2 air dengan konsentrasi gula 10%, dan wadah 3 air dengan konsentrasi gula 5%. Berdasarkan pernyataan di atas, kentang di wadah manakah yang akan lebih empuk? Teman-teman, sebelumnya kalian harus tahu bahwa soal ini merupakan penerapan dari konsep osmosis. Nah, sebelumnya, osmosis ini merupakan salah satu dari transport zat. Transport zat itu ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif ini tidak memerlukan energi, sedangkan yang aktif ini merupakan perpindahan ion senyawa atau molekul yang memerlukan energi. Nah, transport zat pasif ini ada yang dinamakan dengan difusi dan ada yang dinamakan dengan osmosis. Perhatikan ilustrasi di atas teman-teman. Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi permeabel. Nah, perhatikan ilustrasi. Larutan hipotonis ini merupakan larutan di mana zat pelarut lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan zat yang terlarut, misalnya gula. Sedangkan larutan hipertonis merupakan larutan di mana konsentrasi pelarutnya itu lebih rendah dibandingkan zat terlarut. Nah, osmosis ini terjadi apabila perpindahan molekul pelarut dari larutan hipotonis ke larutan hipertonis melalui membran semi permeabel. Nah, teman-teman, pada soal dikatakan ketika kentang dimasukkan ke dalam larutan gula dengan konsentrasi 10 ataupun 5%, maka akan terjadi osmosis, di mana air secara osmosis keluar dari kentang menuju larutan. Teman-teman, perpindahan ini terjadi karena sel-sel kentang itu yang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Jadi, semakin hipertonis larutan gula, maka akan semakin banyak air yang keluar dari sel kentang. Akibatnya apa? Akibatnya sel kentang ini akan mengalami plasmosis, sehingga terjadinya penurunan tekanan turgor. Plasmosis ini akan mengakibatkan sel kentang ini akan menyusut atau lebih empuk. Sedangkan apabila kentang yang dimasukkan ke dalam air biasa, maka air berpindah dari larutan ke dalam sel kentang. Akibatnya, kentang ini akan mengalami penambahan berat atau terjadi kenaikan turgor. Nah, teman-teman, jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C, di mana wadah 2 karena larutan gula menyebabkan penurunan tekanan turgor. Karena tadi itu terjadi plasmosis, makanya dia menyusut, jadi lebih empuk. Kenapa bukan yang wadah 3? Coba teman-teman lihat, antara konsentrasi wadah 2 dan wadah 3 ini manakah yang lebih besar? Yap, betul. Wadah 2 itu konsentrasi gulanya 10%, sedangkan wadah 3 konsentrasinya gula 5%. Kan tadi semakin besar konsentrasi zat terlarut atau semakin hipertonis, maka kentang itu akan semakin menyusut. Seperti itu teman-teman. Bagaimana? Semoga teman-teman paham apa yang sudah dijelaskan. Terima kasih. Sampai jumpa.